Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Beni Nur Fauzi akan mempresentasikan mengenai data mining dengan penyelesaian association rule. Sebagai pengantar, association rule adalah metode dalam data mining yang digunakan untuk menemukan hubungan atau pola keterkaitan antar item dalam suatu dataset besar. Sebagai tujuan untuk menemukan aturan jika A maka B berdasarkan frekuensi kemunculan item. Association rule atau aturan asosiasi mempunyai dua parameter. Yang pertama adalah support. Support adalah pembagian dari transaksi yang mengandung nilai A dengan total transaksi, atau rumusnya ada di bawah, yaitu support A sama dengan jumlah transaksi mengandung A dibagi total transaksi. Support dari dua item diperoleh dengan rumus berikut. Support A irisan B sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi total transaksi. Nah, selanjutnya parameter kedua adalah confidence. Confidence merupakan ukuran seberapa sering item A muncul di transaksi yang mengandung item A. Confidence dihitung setelah support ditentukan. Nilai confidence dari aturan A maka B diperoleh dari rumus berikut. Confidence sama dengan peluang B dengan syarat A sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi jumlah transaksi mengandung A. Ada contoh soal berikut. Pada tabel transaksi mencari nilai support dan koefisien jika yang dicari adalah milk diaper mengandung bir atau maka bir. Nilai support sama dengan milk diaper bir. Nah, yang ada itu cari frekuensinya muncul berapa kali. Nah, milk diaper bir itu muncul pada transaksi ketiga dan keempat. Nah, dan total transaksinya adalah 5, maka 2 dibagi 5 sama dengan hasil akhir 0,4 dikali persen, yaitu 100%, menjadi 40%. Nah, yang kedua adalah nilai koefisien atau C sama dengan milk diaper bir sama dengan sebelumnya, yaitu muncul adalah 2 dibagi milk diaper itu dengan frekuensi 3. Nah, dapat dari mana? Milk diaper itu dapat dari yang transaksi yang ketiga, yang keempat, dan kelima. Hasilnya adalah 0,67. Dijadikan persentase yaitu 67%. Nah, teknik analisis asosiasi itu mempunyai dua teknik. Yang pertama adalah algoritma a priori, yang kedua adalah algoritma FP-Growth. Algoritma a priori adalah metode untuk mencari pola hubungan antara satu atau lebih item dalam suatu dataset. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Riki Perdana akan menjelaskan tentang proses pencarian pola frekuensi pada algoritma a priori pada transaksi di sebuah supermarket. Kita akan melihat bagaimana algoritma a priori digunakan untuk menemukan kombinasi item yang paling sering muncul bersama dalam transaksi. Pada sebuah supermarket memiliki sejumlah data transaksi yang berisi berbagai item yang dibeli oleh pelanggan. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengetahui kombinasi item apa yang paling sering dibeli bersamaan. Dengan informasi ini, supermarket bisa menentukan strategi promosi, tata letak produk, atau rekomendasi pembelian yang lebih efektif. Langkah pertama dalam algoritma a priori adalah menentukan nilai minimum support. Dalam kasus kali ini, minimum support ditetapkan sebesar 2. Artinya sebuah kombinasi item dianggap sering muncul jika minimal ada 2 transaksi yang mengandung kombinasi tersebut. Nilai ini berfungsi untuk menyaring item atau kombinasi item yang jarang muncul agar tidak ikut terhitung. Oke, kita mulai dengan iterasi 1. Pada iterasi pertama, kita menghitung frekuensi dari masing-masing item tunggal atau disebut satu item set.
Langkah ini dilakukan dengan men-scan seluruh database transaksi dan mencatat beberapa kali setiap item muncul. Setelah itu kita membandingkan jumlah kemunculan setiap item dengan nilai minimum support. Jika sebuah item memenuhi atau melebihi nilai minimum support, item tersebut dianggap sebagai pola frekuen tinggi untuk tahap 1 item set. Nah, berikut ini adalah tabel sebelah kiri adalah contohnya. Untuk roti, mentega, telur, dan susu, supportnya konnya melebihi 2, sedangkan buncis, kecap, dan pena itu hanya 1, sehingga kalau dicek di tabel sebelah kanan, maka yang bisa kita ambil datanya adalah itemnya berupa roti, mentega, telur, dan susu. Support ini didapatkan angkanya dari jumlah support count-nya, kemudian dikalikan jumlah transaksi, lalu dapatlah angka persen sebagai berikut. Contohnya seperti roti, dia 4 kali melakukan pembelian di transaksi, maka 4 dibagi dengan 5 kali 100%. Berikutnya, setelah kita dapatkan dari iterasi 1 tadi, kita masuk ke iterasi kedua. Untuk membentuk 2 item set, kombinasi ini dihasilkan dari menggabungkan item-item yang sudah lolos dari tahap 1 item set. Kemudian database kembali di-scan untuk menghitung berapa banyak transaksi yang mengandung setiap kombinasi 2 item tersebut. Sama seperti sebelumnya, hanya kombinasi yang memenuhi nilai minimum support yang akan dipilih sebagai pola frekuen tinggi dari kandidat 2 item set. Pada tabel sebelah kiri adalah item set yang kita sudah kombinasikan, seperti roti dengan mentega, roti dan telur. Kemudian dari kombinasi tersebut kita coba hitung support count-nya berdasarkan transaksi, maka didapatkan nilai sebagai berikut. Dari proses ini kita dapat melihat bagaimana algoritma a priori bekerja secara bertahap, mulai dari item tunggal, kemudian membentuk kombinasi item yang lebih besar, dan selalu menyaring berdasarkan nilai support. Nah, dari iterasi 2, kita pindah ke iterasi ketiga. Karena nilai dari semuanya pada tabel sebelah kanan, itu nilainya lebih dari sama dengan 2. Nah, kemudian kita masuk ke iterasi yang ketiga. Jadi iterasi ketiga itu dilakukan kombinasi dari item set sebelumnya. Kemudian kita hitung lagi item-item tersebut, apakah item tersebut memenuhi minimum support, maka akan dipilih ke frekuen tinggi dari kandidat. Jadi tadi yang item set iterasi 2 itu kombinasinya 2, maka di iterasi 3 ini kita menggunakan 3 kombinasi. Contohnya seperti roti, mentega, dan telur. Kemudian kita bandingkan lagi dengan transaksi sebelumnya, maka didapatkanlah angka support count-nya dan supportnya seperti berikut. Karena semuanya lebih dari sama dengan 2, maka semuanya diambil. Kemudian kita lanjut ke 4. Nah, berikutnya scan database untuk mendapatkan item set dari support. Item set yang memenuhi minimum support dipilih sebagai pola frekuen tinggi. Nah, item set yang sebelumnya di iterasi 3 kita pindah ke 4, maka item setnya sehingga ada roti, mentega, telur, dan susu. Maka support count-nya sesuai dengan transaksi yaitu ada 2, sehingga untuk supportnya adalah 40%. Karena tidak ada lagi kombinasi yang bisa dibentuk untuk ke item berikutnya, maka proses dihentikan. Sehingga pola frekuen yang tinggi ditemukan adalah roti, mentega, telur, dan susu. Sehingga proses ini kita sudah melihat bagaimana algoritma a priori bekerja secara bertahap.
kemudian kombinasi-kombinasi yang lebih besar, kemudian lalu menyaring berdasarkan nilai dari supportnya. Dengan cara ini, mungkin supermarket dapat menemukan hubungan antar produk yang sering dibeli bersamaan dan menggunakannya untuk meningkatkan strategi penjualan. Sekian untuk contoh soal